gimana kabar sama Dani di seluruh Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Cepu, dan Nganjuk. Semoga selalu sehat ya dan bahagia, karena kali ini Valeria bakal berbagi informasi talk show Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Asia. Stay tune terus di 102,5 Radio Madani FM di Jalan Toko Umar nomor 48 Bojonegoro di edisi hari ini Kamis 6 Oktober 2022. Senang sekali di kesempatan siang hari ini Valeria kedatangan seorang narasumber yang udah hadir, yang udah siap berbagi informasi seputar kesehatan. Dan tema kita untuk hari ini adalah mengenal sistem triase UGD, IGD atau instalasi gawat darurat. Nah, alasan mengapa pasien lain diutamakan. Berikut ada Mas Nurse Kokoh Eva Ludianto, Sarjana Keperawatan selaku penanggung jawab dari IGD Rumah Sakit Asia Bojonegoro. Halo, assalamualaikum Mas Kokoh. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Valeria. Aku panggilnya Mas Kokoh, betul? Panggil Mas aja, enggak apa-apa. Masih muda, Mbak. Loh iya, maksudnya Mas Kokoh, Mas Eva, Mas Rudi. Oh iya. Lebih familiar ke Mas Koko aja. Oke, Mas Kokoh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbaknya juga sehat dong ya? Alhamdulillah, luar biasa nih. Ini ada yang semangat ini ya. Oke, di kesempatan siang ini sama Denny kita akan berbagi informasi tentang ilmu IGD, gitu ya. Apa saja yang harus kita persiapkan atau apa saja yang harus kita ketahui di seputar IGD. Kali ini Mas Koko bakal menjelaskan kepada kita. Kalaupun kita lagi tidak enak badan, terus kemudian gejala-gejalanya perlu penanganan, ya biasanya banyak sekali yang menyarankan udah datang aja ke IGD. Nah, tepat sekali kali ini Mas Koko ini akan menjelaskan nih. Aku juga sebenarnya dari awal tadi udah ini Mas bertanya-tanya gitu, triase, triage, terus kemudian istilah-istilah yang asing mungkin ya bagi insan madani sebagai masyarakat awam gitu, karena memang istilah medik itu tidak semua orang tahu. Iya, kadang tulisan sama bahasanya beda ya. Iya, betul banget. Nah, apa nih triase IGD itu apa Mas? Baik. Jadi triase atau mungkin tulisannya kalau misalkan pertama kita kunjung ke UGD gitu Mbak, itu kan ada tulisan triase di atas gitu, triage atau sering kita baca atau baca triase. Jadi triase adalah sebuah sistem yang diterapkan untuk memilah tingkat kegawat daruratan pasien. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan mana pasien yang harus ditangani lebih dahulu. Oke, mana prioritas pertama, kemudian prioritas kedua, atau bahkan prioritas selanjutnya. Nah, dari situ nanti penerapannya tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi tentunya ya. Jadi tidak melulu bahwa pasien yang datang atau berkunjung ke IGD pertama kali datang, kemudian disusul pasien selanjutnya, bahwa yang datang duluan itu kita utamakan, belum tentu. Jadi bisa juga bahwa pasien yang datangnya kemudian malah akan kita utamakan. Tergantung daripada penilaian pada saat kita triase itu tadi. Jadi intinya bahwa triase adalah sebuah sistem untuk memilah gawat apa tidak si pasien tersebut. Kemudian dari pemilahan itu mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Jadi intinya seperti itu, Pak. Oke, jadi triase itu memilih atau menggolongkan pasien yang lebih penting untuk diutamakan penanganannya, gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang pandangan masyarakat itu beda juga. Nah, kenapa datang duluan? Ternyata kok ada yang datang kemudian didahulukan yang kemudian. Nah, itu tentunya kita informasikan, kita edukasikan bahwa di IGD kadang-kadang kita mengutamakan triase daripada triage seperti itu. Oke, jadi ini nih insan madani, perlunya kita mendapatkan ilmu semacam ini. Jadi ketika kita tahu bahwa udah datang awalan, nggak ditangan-tanganin ternyata ya, inilah triase IGD. Jadi penanganan ataupun memilah pasien mana yang lebih dahulu untuk ditangani berdasarkan keakutan mungkin ya. Betul, keakutan, sehingga prioritas dia kita utamakan. Oke. Mas Koko, baru aja kita bincang-bincang ya. Kita harus break dulu nih ya. Siap, kita break dulu untuk keadaan asal daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Keep stay tune.
Terima kasih Insan Madani, Anda masih setia bersama kita ya di 102,5 di lintas siar Jalan Umar nomor 48 Bojonegoro. Selama 1 jam ke depan, tepat nanti pukul 3, bincang kita bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dengan tema mengenal sistem triase IGD atau instalasi gawat darurat bersama Mas Kokoh Eva Ludianto SK. Nah, gitu ya. Baik. Oke, Mas. Langsung lagi ya kita ya. Baik, ya. Jadi kayaknya kalau lama-lama nanti nggak enak gitu ya. Jadi langsung aja. Ketika kita datang ke IGD gitu ya, Iya. kadang-kadang kalau kita lihat sinetron-sinetron tuh ya, kadang ketika seorang pasien datang bersama keluarga, itu yang diutamakan yang mana dulu nih? Daftar dulu atau ditanganin pasiennya dulu? Oke. Sebelum saya jawab itu berarti kita harus mengetahui bahwa konsep pasien datang ke rumah sakit dulu, Pak ya. Nah, pada intinya bahwa pasien atau keluarga membawa pasien ke pelayanan kesehatan, ya termasuk di IGD, itu kan karena butuh pelayanan segera. Ya mungkin karena ada keluhan, mungkin menganggap ada kegawatan, yang intinya beliaunya butuh segera penanganan. Nah, tentunya pada saat ada pasien yang datang ke IGD bersama keluarga atau barangkali sendiri datang, ya tetap fokus layanan kita adalah memberikan layanan kepada pasien itu sendiri. Nah, sedangkan untuk proses pendaftaran, mana yang lebih penting pelayanan sama dua-duanya, insya Allah sama pentingnya. Cuman fokus untuk layanan, tetap pelayanan kita berikan kepada pasien itu dulu. Sambil berprosesnya, ya nanti tentunya kan keluarga melakukan proses pendaftaran dan sebagainya, ya. Jadi untuk ke belakangnya proses-proses selanjutnya tentunya biar lebih sinkron, biar lebih enak gitu. Gitu. Iya, jadi betul. sama-sama pentingnya Betul, gitu ya. sama-sama pentingnya. Ya. Tapi pelayanan terhadap pasien dia itu lebih Tetap lebih utama, betul, Pak. Oke, jadi jangan raguin sama Dani kalaupun nanti merasa punya kekhawatiran gitu ya. Betul, iya. Gimana nih? Daftar dulu, kalau nggak daftar nanti nggak dilayanin gitu. Padahal nggak gitu juga kali ya. Tetap kita pelayanan yang lebih utama. Itu yang lebih baik. Oke, nah apa saja syaratnya kalaupun kita harus mendatangi IGD dari Rumah Sakit Aisyah? Oh boleh lah. Kalau misalkan saya boleh berbagi gitu Mbak ya, pengalaman di lapangan ya. Sebetulnya untuk syarat kita ke fasilitas kesehatan itu tidak bukan hanya KTP sih Mbak sebetulnya. Gitu ya? Betul, karena dengan KTP nomor NIK-nya itu nanti kan terhubung apakah punya BPJS dan sebagainya atau apa. Nah, yang sering terjadi di lapangan pada saat keluarga atau yang mengantar disarankan untuk daftar di pendaftaran, ternyata yang dikasihkan itu sering KTP yang mendaftarkan. Harusnya si Harusnya pasien. betul. Atau kalau misalkan kita kesulitan membawa dompet atau KTP, barangkali paling enggak kita kemana-mana kan sekarang kan zamannya era teknologi Mbak ya, kan pakai HP, kemanapun boleh pakai HP, jangan sampai ketinggalan, yang lain boleh lah kan seperti itu. Nah paling enggak KTP kita foto sebagai ya dokumen yang tersimpan di HP, jadi kemana-mana kita ada kelupaan bawa identitas. Jadi intinya adalah iktp pasien itu adalah syarat yang paling tidak harus dibawa kalau misalkan kita mau ke fasilitas kesehatan, termasuk ke IGD. Oh gitu. Iya. Jadi tanpa membawa fisik KTP-nya pun, kalau kita udah punya foto KTP-nya nggak masalah Bisa, gitu ya. betul, Pak. Karena yang didata itu adalah nomor NIK-nya gitu ya. Iya, paling tidak identitas pasien itu sendiri. Pasiennya. Betul. Oke. Jadi nggak sulit-sulit amat sebenarnya ya. Betul, Mbak. Uang. Itu yang ke belakang gitu ya. Karena memang penanganan ketika kita sudah masuk di UGD atau di IGD ya, itu memang harus diprioritaskan. Ketika kita membawa keluarga yang memerlukan penanganan secara cepat ya, aku yakin Rumah Sakit Aisyah sudah melakukan protap yang benar gitu. Ketika pasien datang udah langsung dipegang, baru setelah itu silakan mendaftarkan ke Iya. pendaftaran. Insya Allah kita mempunyai standar atau mengelola standar, Pak. Jadi setiap pasien yang datang, ya, kita upayakan bahwa direspon atau diberikan penanganan itu kurang dari 5 menit. Ya, insya Allah kita sudah berupaya semaksimal mungkin, ya demi peningkatan kualitas pelayanan seperti itu. Lalu apa yang dilakukan oleh petugas IGD terhadap pasien itu Mas ketika berada di ruangan IGD? Kalau misalkan bicara masalah penanganan tentunya sangat komprehensif Mbak ya, menyeluruh ya. Jadi pasien datang itu kan
sesuai dengan konsep tema kita tadi kan ada triase ya. Triase itu sebetulnya juga ada pasangannya Mbak. Ya belum saya sampaikan tadi, yaitu ada screening. Jadi screening itu dilihat nanti apakah pasien itu bisa kita layani apa tidak, disesuaikan dengan sumber daya kita ya. Kemudian ada triase, melihat, menilai, memilah berdasarkan kejabatannya. Nah, setiap pasien yang datang tentu diawali dengan screening dan triase. Kemudian tindakan-tindakan selanjutnya ya mungkin pemeriksaan fisik secara umum. Ada kemudian tensi lah, ada pemeriksaan cek gula, kemudian keluhan-keluhan saat ini. Bisa juga disambung dengan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, kemudian pemeriksaan darah ya, laboratorium. Kemudian ada juga pemeriksaan radiologi atau ronsen ya. Nah, tentunya pemeriksaan-pemeriksaan itu disesuaikan dengan kondisi kebutuhan pelayanan pasien dan juga disesuaikan dengan hasil penilaian dokter saat memeriksa setiap pasien seperti itu. Oke, dan ternyata benar ya di IGD itu tidak mengenal sistem antrian. Jadi di UGD itu gimana Pak ya? Karena dinamikanya kan berubah ya. Situasinya selalu tidak bisa ditebak. Dalam situasi tertentu memang kita bisa melayani sesuai dengan antrian. Karena sesuai dengan tadi bahwa setiap komitmen kita, setiap pasien yang datang itu kan direspon kurang dari 5 menit ya. Itu kan paling tidak sudah menggambarkan bahwa dia datang, pasien datang, kita tangani, pasien datang, itu kan menggambarkan antrian paling tidak kan seperti itu. Nah, dalam kondisi tertentu juga mengharuskan kita bahwa kita harus memakai sistem triase tadi, tergantung dari situasi. Ya. Jadi sistem antrian bisa berjalan, kemudian kita harus pakai sistem triase juga. Itu disesuaikan dengan situasi kondisi lapangan, tentunya dengan kaidah-kaidah yang berlaku juga. Oke, dan setelah perawat melakukan triase di IGD, apakah langsung bisa pasien dipindahkan ke ruangan rawat inap atau harus menunggu dulu? Jadi untuk melakukan triase kan juga butuh pengalaman dan jam terbang sendiri juga Pak ya. Jadi pada dasarnya yang boleh melakukan triase itu sebenarnya ada dokter, kemudian ada perawat yang sudah bersertifikat triase. Jadi tidak semua perawat harus bisa melakukan triase itu tidak boleh ya. Jadi punya kewenangannya masing-masing. Betul-betul bahwa tenaga tersebut kompeten untuk melakukan triase. Nah, untuk masalah pindah ruangan, jadi sederhananya pasien dipindah ke ruangan itu ada beberapa hal. Yang pertama Mbak, bahwa semua proses yang ada di IGD ini selesai dulu. Karena proses di IGD ini kan banyak ya. Kemudian mulai dari pemeriksaannya, kemudian pemeriksaan penunjangnya ya, termasuk pemeriksaan ABC, labora, pemeriksaan jantung, kemudian pemeriksaan radiologi kalau misalkan diperlukan, termasuk terapi-terapi yang setelah direncanakan dan akan diberikan. Itu kami komit bahwa di UGD langsung kita berikan. Harapannya bahwa semua keluhan, semua kebutuhan pelayanan kita berikan maksimal di IGD. Belum juga bahwa nanti proses pendaftaran dan sebagainya itu harus clear dulu. Oke. Kemudian faktor eksternalnya, pasien bisa segera dipindah kalau kamar yang dituju emang sudah siap. Nah, mungkin ada beberapa pengalaman barangkali Pak ya, bahwa ternyata kok kenapa harus nunggu lama di IGD kan seperti itu nggih. Nah, beberapa faktor ya diantaranya bahwa semua proses di IGD sudah kita lakukan, ternyata pasien tersebut dinilai tidak boleh dipindah dulu, barangkali harus kita observasi ya, karena proses transfer, proses pindah dari UGD ke ruangan itu kan juga ada beberapa kriteria ya. Nomor 1 demi keamanan dan keselamatan. Nah, pada saat kondisi gawat darurat seperti itu ya emang biasanya kita observasi dulu ya, maksimal 2 jam. Yang kedua itu karena beberapa kondisi yang tidak bisa memungkinkan untuk dilakukan pindah. Misal kamarnya yang dituju penuh Pak, kamar yang dituju penuh, kemudian kamar transit penuh, ya mau gimana lagi Pak, kita edukasi pasien atau keluarganya. Kalau kerja nunggu di UGD, nanti ada edukasi dan informasi. Mungkin alternatif yang paling apa ya, mungkin paling masuk akal kita tawari untuk rujuk. Kalau misalkan keluarga atau pasien tidak kerja nunggu di UGD seperti itu. Oke. Dan jadi yang bisa mengambil tindakan triase adalah seorang dokter dan seorang perawat khusus. Perawat ya yang bersertifikat pelatihan triase. Dan berarti
tidak semua perawat yang di IGD itu mempunyai sertifikat itu. Jadi persyaratan tenaga yang di IGD paling baik itu kan harus memenuhi beberapa kompetensi ya, Pak. Insya Allah semua tenaga kita sudah bersertifikat triase, termasuk pelatihan standar yang memang diperlukan yang khusus di ruang IGD. Jadi keperluan apa, sertifikat apa, pelatihan apa, insya Allah sudah terpenuhi semua. Oke, jadi memang perawat di IGD dan perawat yang ada di ICU itu memang perawat khusus ya, Ya, yang mempunyai keterampilan instalasi khusus yang sangat luar biasa ini, yang tidak sembarang perawat punya gitu ya, karena memang butuh penanganan keahlian khusus gitu ya Mas ya. Kenapa? Ya memang benar gitu kan ya. Soalnya walaupun standar dari perawat itu sama, tetapi kan ada tempat-tempat khusus yang sekiranya beberapa perawat tidak berkompeten ya, mungkin di OK kayak gitu ya. Apakah sama? Jadi perawat kita itu kan kompetensinya kan memang disesuaikan dengan ruangan masing-masing. Ya, bisa jadi bahwa perawat yang kompeten di IGD kan belum tentu kompeten di ruangan yang lain kan seperti itu ya. Jadi tidak ada istilah lebih kompeten dan sebagainya. Insya Allah, ya, Insya Allah. Iya, betul. Ya emang kompeten karena di bidangnya masing-masing. Iya, itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Nah, ketika seorang pasien itu dan keluarga sudah masuk di IGD, sudah mendapatkan pelayanan, kemudian disarankan untuk rawat inap. Nah, tapi dari keluarga sendiri mungkin menolak atau punya pertimbangan lain, apakah itu diperbolehkan, Mas? Satu di antara hak pasien dan keluarga itu ya salah satunya untuk memberikan keputusan, Mbak. Ya, jadi keluarga dan pasien itu kan punya hak pasien dan keluarga atau HPT. Nah, itu menolak atau menerima saran daripada dokter, kemudian memilih dokter itu sendiri, kemudian menerima informasi yang benar tentang penyakit dan sebagainya. Nah, apabila pasien yang datang ke IGD ternyata hasil pemeriksaannya adalah saran terbaiknya rawat inap, ternyata kok keluarga atau pasien sendiri menolak, ya tetap kita hormati hak pasien tersebut. Apakah mendapatkan layanan yang sama-sama? Obat-obat yang diberikan, insya Allah tetap kita berikan. Nah, tentunya sebelum semua proses itu kan ada edukasi, ada informasi, Mbak. Betul. Ya, jadi dijelaskan nanti sebetulnya tujuan harus rawat inap itu seperti apa. Nah, terus nanti bagaimana kalau tetap menolak, tetap kita hargai, kita hormati keputusan keluarga dan pasien. Nah, di samping itu ya tetap kita kasih misalkan hitam di atas putih bahwa sementara pasien menolak untuk mengikuti saran daripada pemeriksaan. Dalam hal ini saran dokter lah. Oke, itu biar aman ya, aman kedua belah pihak. Terus ketika seseorang itu bisa dikatakan ini harus ke IGD nih. Nah, apakah ada spesifikasi khusus ketika seorang pasien itu harus masuk ke UGD atau hanya boleh ke poli, Mas? Oh gitu. Kalau misalkan ditanya seperti itu nanti jawabannya jelas panjang dan lebar juga. Oh gitu ya, oh masih cukup waktunya. Silakan. Baik. Sebetulnya kapan tuh kita itu harus ke UGD, kapan kita harus ke pelayanan kesehatan atau kesehatan kan seperti itu ya pertanyaannya harusnya. Jadi kalau kita atau mungkin orang punya keluhan, tindakan yang paling bagus adalah segera ke petugas layanan kesehatan atau ke layanan kesehatan terdekat, yang mana yang mudah dijangkau. Nah, kalau seandainya dekat dengan praktik pribadi, silahkan berkunjung ke dokter pribadi. Ternyata lebih dekat ke arah fasilitas kesehatan termasuk IGD, silahkan datang ke IGD. Jadi kunjungan ke IGD atau kita kapan harus ke IGD, jangan sampai menunggu bahwa keluhan itu akan menjadi lebih parah. Kapan ada keluhan silahkan datang. Terus kemudian kalau misalkan merasa sudah pengobatan dirasa kurang ada perubahan, silahkan datang ke IGD. Atau dalam hal kasus-kasus emergensi seperti itu, silahkan langsung berangkat ke IGD. Intinya IGD adalah fasilitas 24 jam, insya Allah mudah dijangkau atau mungkin aksesnya akan lebih mudah seperti itu. Gitu. Jadi memang kita harus tahu lah ya. Tapi kadang-kadang masyarakat awam itu juga ibaratnya apa ya? Kalau nggak masuk UGD itu kayaknya kurang gimana gitu. Padahal kan sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang seperti yang disampaikan tadi ya. Kadang-kadang yang masih segar bugar, kondisi umumnya udah masuk IGD aja kayak gitu. Iya. Nah,
Tadi kan disampaikan bahwa lah nanti kalau UGD kok langsung diarahkan ke poli kan seperti itu Mbak ya. Iya, kadang-kadang begitu. Oke. Jadi gini Mbak, emang kalau misalkan kondisi gawat darurat, UGD akan senantiasa mengutamakan hal yang seperti itu. Ya, kita kembali ke konsep tadi bahwa triase itu merupakan sesuatu sistem yang diterapkan di IGD. Nah, poli rawat jalan sendiri itu kan emang dikhususkan untuk pasien yang kriterianya paling tidak hijau kan seperti itu kan ya, ibaratnya keluhan ringan. Nah, harapannya bahwa ada prioritas-prioritas nanti yang lebih enak dalam penanganannya. Seperti itu. Apakah dilarang di UGD? Tidak dilarang. Pada dasarnya seperti itu. Jam berapapun insya Allah tetap kita layani. Karena UGD mungkin salah satu fasilitas yang tersedia 24 jam juga ya. Betul. Nah, betul. Insya Allah untuk akses dan sebagainya lebih mudah. Nah, seperti itu. Ya pada prinsipnya kita tidak menolak semua pasien atau kita terima pasien, tetap layanan kita berdasarkan ya situasi dan kondisi lapangan saat itu. Oke, ya Insan Madani bagi anda yang ingin berpartisipasi bersama kita ya, langsung saja telepon bersama di 0353 8917788. Karena setelah beberapa yang lewat ini Valeria bakal kembali dengan ya sharing ilmu lainnya seputar IGD yang tak kalah serunya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune terus bersama kita. Oke, kembali lagi bersama Valeria dan juga Mas Koko ya di kesempatan siang hari ini bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, kalaupun tadi kita udah mendengar penjelasan tentang triase ya, bahwa sebenarnya memilih dan memilah pasien untuk mendapatkan tindakan yang terbaik itu ya gampang-gampang mudah gitu. Tapi jangan khawatir, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro sudah menerapkan atau mempunyai tenaga yang handal, yaitu ada dokter khusus yang untuk menilai sebagai triasenya nanti seperti apa, dan juga ada perawat khusus yang bisa memutuskan apakah pasien itu harus bagaimana. Nah, aku tertarik ketika tadi Mas Koko mengatakan bahwa ketika pasien itu berada di warna hijau, berarti dia penanganannya di poli rawat jalan bisa. Nah, sebenarnya di UGD itu ada berapa warna sih Mas? Kok ada warna hijau kayak gitu? Apakah ada warna-warna pelangi di sana? Oke. Jadi di triase itu sebetulnya lebih familiar, ada 4 warna Mbak. Oke. Ya. Ada warna merah, ada warna kuning, hijau, dan yang terakhir itu hitam. Nah, yang sering ditampilkan di IGD, mungkin pas misalnya panjenengan rawuh atau datang ke IGD itu pasti di lantai-lantai itu ada kayak pita, semacam pita gitu Pak ya, atau mungkin stiker lah ya. Isolasi. Betul, yang itu ditempelin di lantai-lantainya. Gitu ya. Ya bisa jadi nanti di dinding-dinding itu ada nomor-nomor juga sih. Gitu. Ya. Ada warna merah itu kan, kita bahasa mudahnya ya gawat darurat gitu lah. Ya, yang itu prioritas pertama gawat darurat mengancam jiwa seperti itu. Kemudian yang prioritas kedua adalah kuning, ya kuning itu ya gawat cuman dia tidak mengancam jiwa. Gitu. Kemudian yang hijau itu yang paling rendah atau prioritas penanganan yang ketiga, ibaratnya seperti itu. Ada juga satu lagi sebetulnya warna hitam, ya, cuman tidak kita tampilkan. Betul. Aku punya warna hitam, isolasi hitam. Kenapa Mas tidak ditampilkan? Jadi sebetulnya untuk label hitam itu kan untuk kasus pasien yang sudah meninggal. Nah seperti itu. Nah otomatis kalau seandainya kita tampilkan kan bisa mengaruhi faktor psikologis pasien-pasien lain juga. Iya, makanya lebih familiarnya kalau misalkan kita di IGD itu kan yang kita terapkan kan warna merah, warna kuning, jadi warna hijau. Nah, setiap pasien yang kita nilai nanti masuk prioritas pertama atau pasiennya itu masuk label merah gitu, ya nanti akan kita sesuaikan penempatannya. Tentunya ya di tempat atau di bed yang sesuai dengan kategorinya. Yang merah ya kita masukkan ke merah, yang biasanya itu tepat di depan petugas ya, supaya misalkan penanganan dan observasinya lebih maksimal. Kemudian yang kuning berdasarkan hasil penilaian triasenya ternyata masuk kategori kuning gitu ya, kita tempatkan sesuai dengan warna dan kategori masing-masing seperti itu. Oke. Ya.
Ya, karena banyak warna. Warna ini nggak asing gitu loh. Betul, Pak. Jadi Nggih. memang sudah merupakan ketentuan juga ya Betul, dari betul, nggih. penempatan IGD tadi. Betul. Oke, nah ketika pasien itu berada di IGD, apakah dia mempunyai waktu tertentu? Harus berapa jam dia di situ? Kalaupun mau nggak mau harus pindah gitu? Atau memang tidak ada batasan waktu ketika pasien itu ada di UGD, Mas? IGD? Ini berarti ada erat kaitannya pada saat kita transfer pasien yang pertanyaan yang awal tadi. Oke. Ya. Memang kita memiliki standar dan berupaya mencapai target itu bahwa pasien stay atau nunggu di UGD itu maksimal sebetulnya 2 jam. Oh gitu. Betul. Ya kita berupaya memenuhi syarat itulah paling enggak. Semaksimal mungkin kita memberikan penanganan, kemudian pasien tertunda itu maksimal 2 jam. Nah, tapi ya dalam kenyataannya beberapa masalah atau beberapa faktor itu mempermudah atau bahkan ya belum tercapai seperti itu, Mbak. Bisa kurang dari 2 jam? Bisa kurang dari 2 jam, malah sering seperti itu. Oke. Persyaratannya tadi sama. Jadi kalau misalnya proses di IGD selesai, kemudian kamar siap, ya kurang dari 2 jam kita langsung kita pindah, betul. Oke. Nah, Beralih pasien lain. Iya, gitu ya. betul. 2 jam itu emang kita kita berikan patokan supaya kita bisa mengobservasi secara maksimal. Iya, betul. Kalaupun misalkan pindah dari 2 jam, kurang dari 2 jam ya kita sering kita lakukan. Apakah pernah dari lebih dari 2 jam? Pernah juga, ya karena ada faktor kamar penuh, iya. Kemudian nggak transportable, artinya pertimbangan pada saat kita mau memindah pasien itu ternyata kurang aman untuk pasien, itu juga kita perhatikan, iya kita evaluasi selalu seperti itu. Lalu di IGD sendiri nih Mas, Oke. dokternya semuanya dokter umum? Di UGD yang jaga di IGD kita dokter umum. Nah, layanan kita sebetulnya kalau seandainya ada kasus tertentu, dokter umum bisa langsung konsultasi kepada dokter spesialis. Oke. Ya, tergantung pada saat memeriksa atau menilai pasien itu nanti mengarahnya kemana. Nah, di IGD Rumah Sakit Aisyah, alhamdulillah berjalan seperti itu. Gitu. Ya, jadi pasien datang, dilakukan pengelolaan sesuai dengan standar yang ada di IGD, kemudian diperiksa. Kalau nanti ternyata pada saat pemeriksaan si pasien tersebut mengarahnya ke dokter spesialis apa, langsung kita konsulkan ke dokter yang akan itu. Misal dokter spesialis urologi misalkan, kan tidak sakit langsung kita. Dan seringnya emang langsung dokter spesialis langsung datang ke UGD sekalian meriksa dengan tindakan sekali. Iya, Oke, jadi jangan khawatir ketika kita datang ke IGD, yang nanganin kok dokter umum gitu ya. Padahal sebenarnya kolaborasi itu sudah terjadi, ya nggak mungkin lah ya seorang dokter umum akan cawe-cawe ke ranahnya spesialis gitu ya. Sesuai dengan job desk dan betul kewenangannya masing-masing. Betul, setuju. Nah, yang terjadi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro nih Mas, layanan apa saja yang diberlakukan di sana? Apakah hanya penanganan pasien aja, ataukah ada fasilitas-fasilitas lain yang disiapkan dari IGD? Mungkin antar jemput pasien bisa, gitu ya? ambulan gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang membutuhkan penjemputan barangkali nih, atau mungkin mau rujuk atau pindah minta dijemput terus diantar ke rumah sakit lain pun kita sering Oh begitu, iya. Boleh ya. Jadi ambulan kita itu tidak hanya menjemput kemudian dibawa ke rumah sakit Aisyah, enggak. Beberapa kali kejadian kita diminta untuk menjemput pasien dan beliaunya mintanya ternyata minta diantar ke rumah sakit A, B itu juga sering terjadi. Ya alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik. Oke, sangat luar biasa. Nah, mungkin ada nomor khusus yang bisa dipakai untuk layanan antar jemput ambulan? Untuk kontaknya langsung kontak nomor telepon Aisyah saja. Nanti ada extension minta untuk layanan ambulan. Oke, Insan Madani, bagi Anda yang mungkin merasa yang sebelum-sebelumnya belum mendapatkan info bahwa sebenarnya khawatir gitu ya mau memakai fasilitas dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, jangan khawatir. Ternyata di Rumah Sakit Aisyah juga melayani layanan untuk pinjam ambulan kayak gitu ya. Jadi informasi yang disampaikan oleh Mas Koko tadi semuanya sangat manfaat, apalagi kita sebagai masyarakat awam tentu saja hal-hal semacam ini perlu deh kita ketahui. Oke Mas Koko, sebagai closing statement yang bisa disampaikan kepada masyarakat secara umum,
Monggo. Jaga kesehatan, karena kesehatan nilainya sangat luar biasa. Jangan ragu datang ke fasilitas kesehatan, karena itu adalah langkah terbaik untuk menjaga kesehatan juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Koko. Kebersamaan kita untuk hari ini saya sudah, ilmunya semuanya daging gitu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan dengan tema yang berbeda tentu saja. Ya, Insan Madani, kebersamaan kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi esok setiap hari Kamis ya, talk show bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. See you tomorrow. Ya, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spirit Madani.